Ini yang lain mana? Jam 16.00 kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'du. Eh, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam sinkronus ya, dalam satu frekuensi proses pembelajaran kita tentang inovasi dan desain pembelajaran. Kemarin setelah UTS, sebenarnya kita harusnya presentasi ya dari teman-teman terkait dengan tugas. Namun sampai saat ini di kelas kita itu kalau saya cek lebih dari 10 orang gitu ya. Tapi yang aktif sampai saat ini ya beberapa orang. Karena itu tetap perkuliahan kita berjalan ya, tetap berjalan nanti sesuai dengan eh, ketentuan terkait dengan nilai mutu atau nilai akhir. Nah, saya ingin melihat ke kelas kita dulu ya. Kita lihat di Google Classroom terkait dengan kelas kita. Karena di pertengahan kita baru masuk ke ini ya, baru masuk ke kampus. Agak sulit ya. Memang dari tengah-tengah, tapi kalau dari awal memudahkan. Tapi paling tidak, nah, yang akan datang ya, di semester yang akan datang ya. Tapi semester yang akan datang udah tidak ada perkuliahan ya Pak ya. Ya, Pak. Pertemuan yang akan datang itu sudah tidak ada kuliahan ya, fokus di tesis. Ada sekali lah. Kalau nggak salah teh mana Pak Dokter Misna masih ada sekali lagi kalau nggak salah Pak. Oh, ada lagi ya. Masih Iya. ada mungkin yang disertakan dengan eh, sekaligus juga proposal tesis di akhir itu. Ya, di kelas kita ini, ya, di kelas kita buka kelas 3A2, maaf, 3B2. Di kelas 3B2, kita buka, ya. Nah, kemarin itu saya sudah memberikan tentang menganalisis deep learning dan kurikulum cinta di madrasah. Ada materi-materi yang saya sertakan, tapi yang jawab cuma 2 orang, ya. Tenggatnya tanggal 27 November, ya masih ada waktu sebenarnya, ya. Tapi yang menjawab ini baru 2. Nah, ini sudah dinilai. Nah, sudah dinilai ya. Menjawab baru 2. Kalau kita cek ini tidak ada, ya. Jadi yang lain belum ngisi, ya. Dan mengisinya langsung di kelas itu. Nah, hari ini kita mendiskusikan tentang peluang inovasi pada kurikulum mendalam. Nah, ini sudah ada file yang saya sertakan, tetapi saya ingin berdiskusi ya terkait dengan hal yang sudah disertakan itu. Ya, Alhamdulillah ini ada Bu Siti Nurjanah ya. Selamat hadir, selamat datang Bu Siti. Apa kabar? Sehat Bu Siti Nurjanah? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Nah, ya kita diskusi ya terkait dengan materi yang kemarin mungkin sudah dijawab ya oleh Pak Panut dan Pak Bu Siti Nurjanah. Tapi yang lainnya memang masih belum menjawab, entah sibuk atau yang lainnya. Tetapi memang saya berpikir perkuliahan itu harus memang terfokus ya, difokuskan sesibuk apapun saudara. Apalagi kita melaksanakan perkuliahan ini secara daring ya. Nah, artinya dimanapun kita berada memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam perkuliahan. Ya. Eh, nah, terkait dengan hal tersebut, kemarin kita sudah belajar tentang deep learning ya, kurikulum yang mendalam. Saya ingin minta pendapat nih
Pak Panut, kira-kira yang sudah dipahami dari deep learning itu apa, Pak Panut? Kemudian peluang dari PAI itu apa gitu di deep learning? Ya, Pak Panut bisa berkomentar terkait dengan Ya, kurikulum Pak. deep learning yang kemarin dibaca dan dipahami. Mungkin ada komentar dari Pak Panut. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sih baca ada yang sekilas-sekilas ya, Pak Dokter. Ya, nggak apa-apa, Pak. Eh, Yang penting kita belajar bersama. untuk pelajaran mendalam itu sebenarnya kan apa namanya, intinya itu sebenarnya apa namanya, materinya tidak perlu banyak gitu kan, Ya, tetapi mempelajarinya secara lebih lebih tajam lagi gitu, intinya ya, seperti itu. Jadi beberapa tema mungkin nggak harus dari, katakanlah ada beberapa judul terus dibahas semua satu-satu, tapi pembelajarannya lebih mendalam lagi, lebih tajam ya. lagi gitu. Hmm. Jadi setajam silet gitu ya. Tajam silat. Ya, Lebih betul itu. diperjelas lagi, lebih dieksplor lagi gitu. Hmm. Lebih kira-kira nih menurut pandangan Pak Panut ada perbedaan nggak dari kurikulum sebelumnya kan kita menggunakan KTSP ya Ya. atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ya kemudian ada KTSP revisi yang kita gunakan itu. Adakah perbedaan dari model kurikulum itu? Sebenarnya sama sih, Pak. Sama Sebenarnya ya? sama, tergantung pemahaman kita saja sebenarnya. Cuman beda istilah kadang gitu. Jadi Ya, ketika kita kadang kurikulum itu sudah kita kerjakan, cuman kita mungkin tidak tahu istilah itu gitu. ya, ya. Cuma Ataupun istilahnya berbeda. istilahnya Seperti berbeda. RPP jadi apa sekarang namanya? Jadi ATP modul ajar. atau modul gitu, Pak. Ya. Ya dari modul, ya. Kemudian Ibu Siti Nurjana, Bu Siti Nurjana, Iya, Pak Dokter. ya sehat semangat ya belajarnya ya. Insya Semangat, Allah ya semangat Bu. Ya, Ibu kesehariannya ngajar di mana Bu? di MI, Pak Dokter. Di MI. Kalau di MI mungkin juga menggunakan deep learning ya. Iya, sama. Atau dengan istilah lain kurikulum cinta yang diimplementasikannya. Apalagi sekarang sudah disahkan implementasi kurikulum kalau tak salah nomor 1503 ya tentang implementasi kurikulum PAI di madrasah. Nah, terkait dengan deep learning atau kurikulum yang mendalam, apa yang Ibu Siti pahami, Bu, terkait dengan kurikulum itu? Sama sih, Pak Dokter. Pada intinya, seperti tadi yang Pak Panut sudah jelaskan. Eh, Materinya kalau kemarin itu kan yang kurikulum Merdeka atau yang eh, apa Sebelumnya KTSP ya, ya KTSP KTP Merdeka Kurva Deep sudah. Learning. Gitu. Kalau yang itu kan tema ya. Kalau sekarang Ya, lebih satu satu bab tapi dibahasnya lebih dalam lagi. Gitu. lebih dalam lagi. Jadi materinya tidak terlalu banyak, tapi deep learning mendalam ya, Bu ya. Ya. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Panut, apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana itu adalah eh, hal yang baik ya, yang benar terkait dengan pembelajaran. Dalam konteks negara kita, itu pembelajaran memang sudah cukup banyak perubahan-perubahan kurikulum. Dan perubahan kurikulum ini sebuah keniscayaan. Artinya perubahan kurikulum itu akan terjadi. Ya, cuma yang menjadi problem kemudian adalah apakah perubahan itu berjalannya cepat
ataukah perubahan itu berjalannya lambat. Nah, kalau kita lihat, misalkan pada masa-masa Orde Lama, Orde Baru, itu perubahan-perubahan kurikulum begitu lambat, ya. Perubahan kurikulum tahun 1984 baru berubah 1994. Artinya ada waktu 10 tahun. 94 baru berubah lagi dalam kurikulum itu ketika reformasi dengan istilahnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi kemudian berubah lagi menjadi kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan berubah lagi menjadi direvisi. Setelah direvisi muncul Kurmer, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka muncul lagi deep learning, ya, yang kalau buku panduannya ini mulai ya dipandu sebagai naskah akademik itu sekitar bulan Maret ya tahun 2025. Nah, artinya memang ke sini perubahan-perubahan kurikulum itu semakin cepat ya, dan ini juga dipahami oleh para pemangku kepentingan karena konteks perubahan sekarang ini begitu cepat ya, karena itu perubahan kurikulum menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kemudian juga kurikulum ini didasarkan atas tantangan. Tapi saya sebenarnya ingin mengaitkan antara deep learning ini dengan inovasi. Karena peluang-peluang inovasi dan desain pembelajaran dalam setiap perubahan kurikulum itu hampir menempati posisi-posisi yang strategis. Mengapa menempati posisi yang strategis? Karena pada dasarnya kurikulum ini merupakan sebuah inovasi, ya, perubahan-perubahan inovasi. Dan perubahan atau perbaikan atau inovasi itu merupakan sebuah keharusan. Nah, karena itu terkait dengan beragam perubahan yang muncul ini, bagi kita, ya ini kita sebut dengan tsunami bahasanya ya, atau turbulensi kebijakan. Kenapa disebut turbulensi kebijakan, goncangan kebijakan? Ya karena perubahan begitu cepat, yang lama belum dipahami secara baik, kemudian muncul yang baru. Jadi proses sinyal dari top down, dari atas ke bawah, itu panjang. Apalagi dihadapkan dengan tipologi geografis bangsa kita. Di satu sisi, bangsa kita ada yang memang di daerah yang baik ya, yang maju, tapi juga ada masih dalam tanda kutip pedalaman. Ini ada sebuah kesenjangan. Maka ketika dulu ada ujian nasional ya, ujian nasional dengan standar-standar yang sudah ditetapkan, banyak kritik yang dilontarkan. Misalkan yang dipelajari di sekolah kita itu kan banyak sekali ya pelajarannya, apalagi di madrasah bisa sampai 16 mata pelajaran, ditambah PAI-nya, ditambah muatan lokalnya. Nah, kemudian muncul ketika ujian nasional itu hanya 3 atau hanya 4 yang ditambah dengan program-program keahlian. Nah, ini menjadi kritisnya sekarang, itu diperbaiki, sehingga sekarang muncul istilah asesmen, atau sebenarnya bahasanya adalah ujian. Nah, bagaimana kita sebenarnya menempatkan sebuah inovasi dalam pendidikan terkait dengan perubahan grafik antara inovasi dan model pembelajaran, inovasi dan desain pembelajaran dengan perubahan kurikulum itu sebenarnya memiliki korelasi yang positif. Artinya hubungan antara keduanya saling mempengaruhi. Perkembangan dunia itu begitu cepat. Nah, kalau kita berkutat masih pada yang lama, maka kita akan tertinggal. Maka kemudian di sini
ada ciri-ciri ya, ada lembaga-lembaga yang memiliki ciri-ciri misalkan mempertahankan ketradisionalannya seperti pondok pesantren ya, ataupun pendidikan yang sejalan dengan kemodernan. Ya, itu bisa kita sebut dengan sekolah, ataupun mungkin ada lembaga-lembaga yang memang di atas itu. Nah, karena itu dalam konteks ini pemerintah menentukan standar-standar, termasuk di dalamnya adalah standar terkait dengan akreditasi dan seterusnya untuk peningkatan mutu. Nah, kemudian dalam konteks pembelajaran deep learning, ya, prinsip pembelajarannya yang pertama itu adalah berkesadaran. Nah, kira-kira peluang inovasi dan desain pembelajaran dalam menumbuhkan kesadaran itu eh, ada yang punya ide nggak? Kira-kira apa sih kalau kita belajar PAI menggunakan model deep learning? Yang pertama adalah berkesadaran. Nah, kira-kira eh, kalau kita lihat dari model pembelajaran berkesadaran ini seperti apa? Ya, mungkin ada yang bisa komentar karena ini ada tiga. Tadi Pak Panus sudah, Bu Siti Nurjana sudah, ada Pak Juliantika ya. Pak Juliantika hadir, sehat Pak? Baik, Pak, sehat. Oh, Ibu ya, maaf. Iya, Mohon maaf Ibu. Nah, terkait dengan pendidikan berkesadaran ini, ketika kita menggunakan inovasi dan desain pembelajaran, modelnya seperti apa Bu kira-kira Bu? model Mm-mm. Kita inovasi. ngajarnya seperti apa yang terkait dengan inovasi untuk menumbuhkan kesadaran misalkan. Yang hit aja biasanya, Pak. Menggunakan pembelajaran media yang hit, yang menarik. Mm-mm. Yang Contohnya seperti apa ya? mm, seperti apa? Yang menarik. Tidak melulu tentang pembelajaran yang monoton kan ya, Pak. Bisa melalui ice Ya, breaking atau bisa melalui dengan games. Itu salah satu ya, inovasi juga, Pak. Maksudnya betul. tidak berhubungan dengan IT gitu, tidak Ya, berinovasi, tidak berhubungan dengan IT, tapi lebih ke kolaborasi antara permainan games gitu, ice breaking gitu, Pak. ya. Itu betul, ya. Jadi salah satu fungsi dari permainan-permainan itu, ya tadi Ibu sampaikan itu betul, Bu. Jadi inovasi itu sebenarnya tidak melulu terkait dengan teknologi. Artinya ketika kita mengajar dengan metode atau model apapun yang paling sederhana, yang dekat dengan siswa, itu adalah sebuah model yang terbaik. Ya, jadi tidak melulu dengan teknologi. Bisa saja anak itu kita bawa ke tempat yang alam ya, di alam di mana sekolah itu berada, kemudian di situ menumbuhkan sifat-sifat terkait dengan kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, misalkan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, itu juga akan menimbulkan kesadaran. Itu pun sebenarnya sebuah inovasi. Proses pembelajaran langsung dari alam atau dari model langsung itu juga bisa menumbuhkan kesadaran. Dan proses menumbuhkan kesadaran ini ya sebenarnya hal yang mendalam, makanya deep learning. Jadi kunci orang paham itu sadar, ya sadar. Artinya gini, bangsa kita ini secara teoritis tahu ya bahwa kita harus taat terhadap aturan. Itu pasti tahu. Dalam berkendaraan kita harus memakai helm. Itu tahu, tapi kesadaran itu yang susah ya. Maka kemudian deep learning ini proses pembelajaran yang prinsip pembelajaran utamanya adalah kesadaran. Nah, kemudian inovasi apa yang kita lakukan? Nah, inovasi ini sangat terkait dengan teks dan konteks. Terkait dengan kesadaran. Teks konteksnya apa? Ya, kita ada di mana, lingkungannya seperti apa, teknologinya apa. Karena yang disebut dengan teknologi internet dan teknologi-teknologi digital,
itu bisa berjalan ya kalau ada dua faktor, faktor listrik ya dan faktor internet jaringan. Kalau itu tidak ada ya tidak maksimal. Nah, bagaimana kemudian kita berinovasi di tempat-tempat yang terpencil dan lainnya? Nah, itu sangat mengandalkan ide kreativitas seorang pendidik untuk menumbuhkan hal-hal yang terkait dengan berkesadaran ini. Nah, itu prinsip pembelajaran yang harus dipahami dalam proses pembelajaran deep learning ya, dengan kesadaran. Nah, yang kedua itu bermakna, proses pembelajarannya bermakna. Apa itu proses pembelajaran bermakna? Nah, ini disebutkan bahwa proses pembelajaran bermakna itu terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Nah, kontekstual itu apa? Sesuatu yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik dalam sehari-hari. Pertanyaannya misalnya begini, kenapa eh, ini hanya kasuistik ya? Kenapa anak-anak itu kadang-kadang sulit belajar matematik misalkan? Ya karena itu matematiknya itu jauh dari kehidupannya. Ketika menggunakan uang kita itu kan sudah ratusan, ribuan, 100.000. Nah, ketika praktiknya, ya anak-anak masih menggunakan angka-angka yang kecil, 1, 2, 3. Nah, jadi itu eh, menjadi tidak kontekstual, sulit untuk menerapkan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pelajaran PHI? Nah, kontekstual itu setiap tema yang kita ajarkan itu harus memiliki makna dengan kehidupan anak. Ini tergantung levelnya ya. Ada level sekolah dasar, MI, sekolah sanawiyah, SMP, ada level aliyah, SMA, SMK ya. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah, maka pengembangan dan inovasi desain pembelajar inovasi dan pembelajaran ini sangat terkait dengan konteks itu, termasuk juga dalam mengembangkan konteks PAI ya. Nah, proses pembelajaran bermakna itu yaitu proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi ya. Nah, kalau sekarang kan informasi sangat mudah didapatkan. Kalau dulu informasi itu susah. Karena itu dulu sebagai guru itu sebagai pusat. Tapi sekarang tidak, guru hanya mitra saja terkait dengan pengetahuan. Terus penguasaan konten tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan. Mengaplikasikan apa sih? Mempraktikkan kemampuan ini untuk mendukung retensi jangka panjang. Jadi kemampuan-kemampuan yang diajarkan peserta didik itu tidak hanya memahami dengan pertanyaan apa, ya, tapi juga bisa secara mendalam diaplikasikan dalam kontekstual kehidupannya. Nah, inovasi apa yang harus dilakukan untuk proses pembelajaran bermakna ini? Ya, kalau proses pembelajaran bermakna untuk saat ini, ya harus disesuaikan dengan konteks zamannya, dengan konteks kemampuan anak-anaknya, ya, dengan peserta didiknya, sehingga itu lebih bermakna. Yang dimaksud dengan bermakna itu berarti proses pembelajaran itu dipahami secara baik dan sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik. Nah, itu ya. Eh, itu yang bermakna. Nah, karena itu eh, seorang guru dalam proses pembelajaran deep learning itu ya harus memberikan sebuah inovasi yang terkait dengan proses pembelajaran bermakna. Nah, misalkan Pak Panut mungkin punya contoh Pak untuk proses pembelajaran bermakna yang terkait dengan inovasi kira-kira apa Pak? Proses pembelajaran bermakna yang kita kaitkan dengan inovasi.
kontekstual peserta didik kira-kira apa? Ya, misalkan belajar PAI ada temanya tentang apa? Pak Panut ada suaranya nggak nih? Saya nggak kedengar nih. Oh iya, Kalau pakai oke. headset nggak bisa ini ternyata ngomong. Oh iya. Kalau dipakai handset itu berarti harus disamakan ininya Pak. Di perangkatnya pakai auditor apa speakernya apa gitu. Ya ini terdengar nih. Terdengar ya. Ya, Kalau bermakna di itu. PAI mungkin yang itu kayak model fikih, Quran hadis ya itu mungkin bisa lebih itu karena ada praktek secara itunya Pak. Jadi katakanlah misalnya tentang sholat, ya dia sendiri Mm-mm. kan juga bisa mempraktekkan sholat itu sendiri, kemudian bisa untuk apa namanya diamalkan lah secara garis besarnya sebenarnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya, itu yang terkait dengan sholat misalkan ya, pembelajaran tentang berwudu. Bagaimana Ya, agar pembelajaran tentang berwudu itu bermakna? ya mungkin dipraktekkan Pak. Ya, betul dipraktekkan karena memang proses pembelajaran bagaimana berwudu ini ada teorinya, ya, Ya, ada teorinya, ada rukunnya, ada rukun wudu. Nah, rukun itu nanti dipraktikkan. Nah, ketika dipraktikkan itu ada doa-doanya. Kemudian meresapi makna dari doa-doa itu menjadi lebih bermakna lagi. Misalkan ketika anak membasuh melihat air gitu kan, apa doanya? Nah, maka kita bersyukur, itu kan bermakna. Allah menjadikan air ini suci. Ketika membasuh muka, apa doanya? Ya paling tidak itu anak itu sesuai dengan levelnya ya. Artinya kalau anak-anak SD mungkin secara verbalistik ada yang sudah mampu hafal dan ada yang tidak. Tapi kemampuan-kemampuan menghafal itu memang dalam konteks pendidikan di madrasah itu menjadi sebuah bagian model ya. Kenapa ya? Karena kan ketika kita sholat itu harus hafal, ada aturan yang hafal. Baca Fatihahnya kan harus hafal. Ya walaupun mungkin ada yang boleh melihat teksnya, tapi hafal itu menjadi lebih bagus. Maka kewajiban-kewajiban hafalan itu penting dipraktikkan. Nah, sekarang bagaimana agar itu bermakna membaca Fatihah itu? Maka mereka bisa kita jembatani pemahaman mereka dengan konteks-konteks media terkait dengan inovasi. Ya, misalkan ada teks Arabnya, kemudian ada maknanya, ya, itu kan menjadi mereka lebih memahami. Jadi bahasanya kalau inovasi media apa desain pembelajaran inovasi dan desain pembelajaran itu bagaimana kalau pembelajaran itu bermakna menjadi lebih bermakna. Kalau pembelajaran itu menarik ya, ini temanya menarik, tapi kadang disampaikan dengan cara yang tidak menarik ya tidak menarik juga bagi anak. Maka kemudian ketika tema itu menarik, maka bagaimana menjadi lebih menarik lagi. Itu fungsi dari inovasi dan desain pembelajaran. Nah, ya, jadi kalau kita bermakna, ya itu memang bagaimana meresapi proses pembelajaran itu bukan hanya verbalistik. Ya kan, kalau konteks bangsa kita, ya ataupun konteks orang-orang yang cerdas, pintar gitu kan, itu kan belum tentu dia memahami, tapi belum tentu dipraktikkan. Nah, kalau proses pembelajaran bermakna seperti gini. Misalkan dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka konsep bersih itu kemudian kita ajarkan ke siswa. Tetapi apakah hanya konsep saja yang kita ajarkan? Tidak, ya, tapi praktiknya itu lebih bermakna lagi.
Jadi praktik bagaimana menjaga kebersihan. Praktiknya di mana? Ya mungkin diawali di sekolah, kemudian bisa beralih ke rumah. Nah, karena itu bermakna, maka kemudian kita lebih berikan lagi media-media yang terkait dengan pemaknaan pembelajaran itu. Bisa menggunakan media audiovisual, bagaimana bersih itu menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan. Ya, kita kan harus bersih, suatu harus bersih, dan seterusnya. Nah, kemudian memaknai teks ayat tadi itu juga harus masuk, kalau sebuah lembaga itu harus masuk reward and punishment. Ya, reward and punishment itu ya ada misalkan apa namanya pemilihan siswa yang paling menjaga kebersihan ya, atau kelas yang terbersih itu kan bisa dilakukan untuk memotivasi siswa menjaga kebersihan, atau duta duta kebersihan. Nah, itu menjadi sosok orang-orang yang bisa menjaga kebersihan. Nah, lebih bermakna lagi kalau pelajaran itu diawali dengan contoh yang terbaik. Oleh siapa? Oleh guru. Nah, itu yang terpenting, yang disebut dengan suri tauladan terbaik. Maka proses deep learning itu sebenarnya adalah proses pembelajaran bagaimana di antara kita saling memberikan contoh satu sama lain. Nah, kita sudah memberikan contoh terbaik satu sama lain, itu sebenarnya sudah masuk pada proses pembelajaran bermakna, deep learning. Ya. Nah, itu mungkin yang terkait dengan, karena peradaban itu berawal dari sebuah kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi pembiasaan. Ketika menjadi pembiasaan, maka kemudian akan menjadi sebuah peradaban. Dan peradaban yang besar itu diawali dari sebuah individu-individu yang baik. Nah, maka kemudian penting kita untuk mengaplikasikan pembelajaran yang bermakna ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya prinsip pembelajaran yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Nah, tadi Ibu sebut tuh Juliantika ya, tadi sebut dengan ada ice breaking. Nah, itu sangat penting. Jadi anak ini beragam latar belakang. Maka ice breaking yang kita berikan itu juga semata sebuah inovasi. Ya, jangan tiba-tiba belajar ya buka buku halaman sekian itu model gaya lama. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Kita bisa menggunakan ice breaking, penyemangat. Kita kondisikan dulu siswa itu pada kondisi yang siap untuk menerima pembelajaran. Ketika sudah siap menerima pembelajaran, ya maka kemudian materi-materi itu baru disampaikan. Nah, kemudian pembelajaran yang menggembirakan itu adalah kondisi suasana belajar yang positif, yang tenang, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Nah, kondisi positif, menantang, ya, menyenangkan, dan memotivasi ini sangat memungkinkan dilakukan dengan media, ya, media pembelajaran. Dan media ini ya sangat terkait dengan inovasi. Jadi sebenarnya proses pembelajaran deep learning itu sangat memiliki keterkaitan dengan inovasi. Nah, kemudian ketika peserta didik merasa nyaman, maka peserta didik terpenuhi kebutuhannya. Setelah terpenuhi kebutuhannya, maka muncullah kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki, penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini kan ada teorinya. Jadi kalau mereka sudah merasa aman, ya mereka akan mengaktualisasikan dirinya. Karena itu sebenarnya penting bagi kita, bagi seorang guru itu membuat suasana yang baik, yang menggembirakan. Sekarang kan zamannya bullying, itu sangat dihindari ya. Terdeteksi, harus dideteksi sejak dini ya. Jangan sampai terjadi di lembaga-lembaga, di sekolah-sekolah di mana kita ada di situ. Bullying ini apa
sangat meresahkan. Ya. Kenapa meresahkan? Karena terkadang merendahkan seseorang. Tentunya kita dulu masing-masing punya pengalaman ya, ketika di sekolah, ketika di mana ya pernah mungkin ya mengalami hal-hal di mana kita nggak mau ke sekolah karena A, B, C. Cuma mungkin pada masa lalu tidak bisa mengungkapkan bahwa itu adalah bullying. Nah, sekarang hal itu harus dihindari. Bagaimana setiap anak bangsa kita mendapat peluang yang memadai, terbaik, dilakukan dengan suasana yang menggembirakan. Dan suasana yang menggembirakan ini harus diawali dari seorang pendidik. Ya. Nah, seorang pendidik bagaimana seorang pendidik yang gembira? Nah, seorang pendidik yang gembira itu paling tidak hanya memungkinkan jika kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi juga. Ya. Karena kalau tidak terpenuhi, ya sebagaimana mau gembira, tersenyum aja sulit. Nah, itu ya. Nah, ini tanggung jawab bersama, kebutuhan bersama. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ke berapa ini? Yang dianjurkan, ini prinsipnya ya. Pertama, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Namun terkait dengan bagaimana implementasinya, ya ini mengacu kepada model pembelajaran yang disampaikan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Di dalamnya ada olah pikir ya, olah hati, kemudian olahraga dan olah rasa. Ada olahraga, olah rasa, olah hati, dan olah pikir. Nah, pentingnya ya sebenarnya inovasi-inovasi ini sangat penting kita lakukan untuk mendukung model kurikulum berbasis deep learning yang sudah diimplementasikan di madrasah maupun di sekolah. Nah, itu saja mungkin Bapak dan Ibu ya terkait dengan materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Silahkan Pak Panut, Ibu Siti, atau Ibu Juliantika. Silahkan kalau ada hal yang didiskusikan. Itu berarti untuk yang itu Pak, apa namanya? Tadi meaningful dan joyful ya Pak ya. Yang tadi berkesadaran, Ya, betul. kemudian bermakna dan menggembirakan. Ya, betul, betul. Itu istilah lain dalam Istilah lain. senang-senang kita dengan menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Tapi intinya adalah bermakna, Ya. menggembirakan, dan berkesadaran. Ya, Memang sebenarnya pada intinya tadi ya kembali ke yang awal tadi apa? Yang terakhir tadi Pak. Kalau tadi yang olah rasa, olahraga, olah pikir oh tadi itu. Ya, ada hubungan ini. dengan falsafah itu yang ingarso suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani itu Ya, Pak. itu sangat ada keterkaitan di situ. Iya. Karena dia juga mengemukakan itu ya. Jadi kita ini hanya guru itu adalah Ingarso, Sung Tulodo, Ing Madyo, Mangun Karso, Tuturi Handayani. Jadi dimanapun guru itu berada, dia harus menjadi motivator, ya pendorong, memberi contoh, dan harus mampu menjadi model terbaik. Nah, itu sebenarnya intinya dalam kurikulum deep learning. Oke, terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Pak Panut, Pak Siti Nurjana, Ibu Juliantika. Terus saja kita sampai selesai ya, walaupun cuma bertiga dalam proses perkuliahan. Ada 42 lagi Pak. Ada 40 berapa? Ini ada Pak Denny Wijaya, Pak Jamaludin. Oh iya, iya. Yang lain. Oh iya, iya. Semuanya juga mungkin sudah hadir. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa isi ya. Isi kehadiran di kelas. Dan juga bagi yang belum menyerahkan tugas, disegerakan ya. Agar tercatat telah melaksanakan UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Oke, sama-sama Pak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.